bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Jidora, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jidora, yang saya hormati pula staf dari SD Negeri 2 Jidora. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya Nur Rahman dari SD Negeri 2 Jidora, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyumas, Korwil Sang Dindik Lumbir. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tujuan Ki Hajar Dewantoro di sini sebagai Bapak Pendidikan itu adalah menuntun anak kita dari zaman dan kodratnya. Zaman itu artinya apa? Zaman adalah kodrat di mana perkembangan teknologi itu berkembang pesat. Zaman kita terlebih dulu itu mungkin manual, tetapi anak-anak kita sekarang lebih mengedepankan perkembangan iptek ilmu teknologi. Dan juga kodrat alam. Kodrat alam di sini adalah
menyesuaikan latar belakang siswa yang ada di lingkungan sekitar. Itu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, budaya positif di sekolah itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apapun nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah itu adalah budaya positif. Nah, komponen utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, pembangunan budaya positif di sekolah yang terpenting adalah menyediakan lingkungan belajar siswa peserta didik agar aman, positif, dan nyaman, agar peserta didik berpikir itu lebih kritis dan mandiri. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada ilustrasi. Anda dan teman Anda akan melakukan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi diilustrasikan, saya mengepalkan tangan yang di dalamnya itu ada barang yang berharga, misal emas. Lah, teman saya, misalkan Bu Mutolingah pengen membuka kepalan saya. Lah, caranya bagaimana Bu Mutolingah membuka kepalan tangan saya? Padahal saya tidak mau, barang yang ada di sini itu berharga sekali. Lah, terserah mau membujuknya, menghardiknya, mengintimidasi, menggoda ataupun menggelitik. Jadi bebas, yang penting saya mau melakukan pembukaan tangan ini. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, saya ini membuka apa enggak? Nah, mengapa saya membuka? Kalau tetap tidak membuka, kenapa alasannya tidak membuka? Begitu. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu dislipina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggapai potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi di budaya kita disiplin itu bermakna negatif dalam artian karena keterpaksaan.
Padahal disiplin itu artinya belajar. Kita manusia itu harus selalu belajar dari buayan ibu sampai yang lahat. Pengertian disiplin menurut istilah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kekuasaan atau penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar ini diimplementasikan dalam kelas, dalam pembelajaran. Misalkan kita memberikan kasih sayang, kita memberikan sebuah rasa agar diterima oleh peserta didik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus misalkan, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Misalkan di sini kira-kira Dimas kebutuhan dasar manusianya itu apa? Salah satunya adalah kesenangan. Senang, di situ ada kata Dimas terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir. Jadi ada kebutuhan dasar Dimas yaitu rasa kesenangan. Jadi kita dalam pembelajaran pun kita membuat rasa senang terlebih dahulu di dalam kelas kepada peserta didik. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi itu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Eksternal ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu teori atau motivasi dari luar, eksternal. Kita takut hukuman, kita melakukan sesuatu itu karena hukuman, takut hukuman, atau karena mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi dari luar atau eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal atau dari dalam. Nah, kita membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia telah banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari ilustrasi tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju apa enggak? Jadi si Iva dalam pelajaran matematika tidak senang terhadap pelajarannya, terus menjatuhkan tasnya karena gugup. Ditanya sama Pak Seno, lalu diberi hukuman memegang ujung hidungnya. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak ya.
Ya, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Hukuman. Kita berlatih, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita cek. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Ya, betul semua ya. Terima kasih Bapak Ibu, sudah hebat sekali. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Enggak kelihatan itu ya? Jadi posisi kontrol guru yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Lah yang paling gagal atau dihindari itu sebagai penghukum. Nah, penghukum contohnya apa? Itu guru berbuat, artinya menghadik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah itu bilangnya seharusnya titik. Misalkan seharusnya jangan kayak gitu, atau mungkin ibu kecewa dengan kamu. Jadi si anak peserta didik merasa bersalah. Jadi kita dalam hal ini sebagai pembuat rasa bersalah. Ataupun sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan ada sebuah permasalahan peserta didik, lalu kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi itu sebagai teman. Ataupun sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur. Lalu yang terakhir yang paling bagus, yang dianggap sukses atau berhasil itu manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kasus, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Jadi dua-dua kasus ini, dua-duanya itu menggunakan kata-kata kasar. Hana menggunakan kata-kata kasar, Anto juga menggunakan kata-kata kasar. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Kira-kira penerapan disiplin yang seperti apa kira-kira? Misalkan kita panggil peserta didiknya, yaitu Hana dan Anto, untuk menanyakan alasan-alasannya seperti tadi, bisa menjadi teman atau bisa menjadi pemantau ataupun bisa menjadi manajer atau menjadi penghukum.
Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, terlepas dari perbedaan agama, suku, bahasa, dan negara. Menurut Gosses, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Lah bedanya apa peraturan atau keyakinan? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Lah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi ada peraturan lalu lintas, yaitu memakai helm saat berkendara motor atau roda 2. Nah itu adalah sebuah peraturan. Nah keyakinannya apa? Keyakinannya untuk keselamatan. Jadi keyakinan kita adalah keselamatan, bukan karena aturannya, tapi karena keyakinan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Lah, jawaban kita itu pasti untuk kesehatan ataupun keselamatan. Nah, ini ada lingkaran, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Jadi kita membuat yang paling kecil dulu yaitu peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, lalu lingkungan yang positif, lalu budaya yang positif. Budaya itu sebuah kebiasaan atau nilai. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi secara bahasa, secara gampangnya perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu lebih rinci. Kalau keyakinan itu lebih luas, lebih universal. Jadi ada detailnya. Kalau peraturan harus memakai helm, keyakinannya yaitu keselamatan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan kita membuat keyakinan kelas, jangan berisik di dalam kelas. Lah kata jangan itu adalah negatif. Jadi dirubah dulu menjadi positif agar menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas kita lemparkan pendapat masing-masing peserta didik. Kira-kira aturan apa yang harus kita penuhi di dalam kelas. Yang terakhir yaitu berkaitan tentang segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat satu tujuan restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi
identitas peserta didik distabilkan bahwa dia itu seorang manusia yang pasti tempat salah. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu yang ketiga atau terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menstabilkan identitas itu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih sudah selesai. Mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, silakan. Kalau tidak ada, cukup. Cukup? Ya, cukup. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf tidak ada pedangan, garingan. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi-pagi harus semangat ya. Udah berdoa apa belum? Udah membaca surat Al-Fatihah belum? Nah, baca dulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Amin. Terus sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku semua. Bangunlah, bangunlah untuk merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk semangat. Ya, sehat semua, berangkat semua, alhamdulillah. Setiap hari, setiap bangun kita akan diberi kenikmatan. Bangun tidur doanya bagaimana ya? Alhamdulillahilladzi ahba. Nah, itu setiap hari kita harus mengucapkan syukur ya. Nah, hari ini kita itu akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu semacam bahasa sekarangnya ya peraturan kelas. Kira-kira kalian itu pengen belajar di kelas 3 ini seperti apa? Asik. Asik. Nah, Pak Guru minta satu-satu menulis kira-kira suasana kelasnya seperti apa. Ya, biar nanti kita belajar itu nyaman, senang, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa minder, harus percaya diri. Kira-kira apa yang harus dirubah di dalam kelas 3 ini? Bersih. Coba ayo tulis bersih yang besar. Ya, bersih. Terus kira-kira apa lagi selain bersih? Rapi. Eca. Tulis Eca yang di bawahnya atau ya di bawahnya. Rapi. Iya, terima kasih.
Terus apa lagi kira-kira? Kotor. Kotor kebalikan dari bersih. Ayo apa kira-kira? Ayo, cung. Piket. Gembira. Ya nggak apa-apa. Nanti Rizky cari lagi kira-kira apa? Rizky bukan Ayi. Tadi apa? Tadi gembira, ya. Gembira. Ya, terima kasih tutupnya. Ada lagi apa enggak yang cowok? Ayi. Ayo Rizky, kira-kira apa Rizky? Berangkat sekolah tepat waktu. Boleh? Ya, ditulis tepat waktu saja. Tepat waktu. Di sini aja. Sini. Nanti nggak kelihatan di sini. Sini. Sini ya. Tepat waktu. Terima kasih. Satu lagi, kira-kira apa? Satu lagi, biar pas 5. Apa? Misalkan kita lagi belajar, terus Rizky berisik terus. Kira-kira kalian nyaman apa enggak? Lah berarti jangan gaduh, jangan berisik. Coba siapa yang mau menuliskan? Jangan berisik. Yuk. Ayo Dava. Tulis jangan berisik, jangan berisik. Iya. Jangan berisik. Ya, terima kasih. Nah, ini namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus ditaati, ya. Misalkan bersih contohnya apa? Biar bersih kelasnya harus melaksanakan piket, disapu, ya. Jadwalnya piket harus melaksanakan piket. Lalu yang kedua ada rapi. Rapi misalkan rapi apa? Rapi pakaian, ya. Pakaiannya rapi, sepatuan, anak sekolah harus memakai sepatu, kecuali kalau olahraga yang harus melepaskan sepatu, boleh melepaskan sepatu, ya. Tetapi kalau di kelas lagi belajar harus memakai sepatu. Terus
rapi dalam hal tempat duduk. Kira-kira tempat duduk ini sudah rapi apa belum? Sudah? Sudah apa belum? Tapi kotor, berarti nanti keyakinan kelasnya adalah kebersihan harus dibersihkan ya. Kalau terlihat kotor harus langsung disapu ya. Yang ketiga, gembira. Kalian belajar harus merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia ya. Lalu yang keempat, tepat waktu. Misalkan berangkat jam 7 ya, masuknya jam berapa? Masuknya jam 7, kalian berangkatnya jam setengah 7 ya. Jadi sebelum jam 7 kita sudah ada di sekolah, di kelas ya. Lalu yang kelima, jangan berisik. Kalau Pak Guru lagi menerangkan, kalau lagi berdiskusi, lagi rembugan, kalian harus menghormati ya, tidak boleh saling menjelek-jelekkan ya. Gaduh berisik itu tidak boleh. Lah ini dirubah, ini kan kalimat negatif karena ada jangan. Kita rubah menjadi tenang, atau bisa saling menghargai. Tidak hanya di dalam kelas, ketika sholat pun harus kita hargai, tidak boleh berisik. Mau lagi sholat berisik ya. Nah, jadi bisa disimpulkan keyakinan kelas. Ini Pak Guru tulis di sini ya. Keyakinan kelas 3 SD N2 Cidora. 1. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jadi setiap kalian lihat sampah, misal nih tempat sampahnya sudah penuh, harus segera dibuang. Terus misalkan di pojok-pojok kelas ada sampah atau debu, harus segera Halo? Harus segera disapu, dibersihkan. Lalu yang kedua, kerapihan. Kerapihan, dari kerapihan tempat duduk, kerapihan pakaian. Jadi diharapkan di dalam kelas sepatunya harus selalu dipakai ya. Mejanya harus rapi, kursinya, tempat duduknya harus rapi, aja botolanan ya, nanti cepat rusak. Yang ketiga, penghapusnya tadi mana Rizky? Oh iya, Pak Guru nggak kelihatan.
Yang ketiga tadi gembira. Gembira di sini, gembira dalam artian kalian ketika merasa sedih, kita harus memberikan kebahagiaan kepada teman kita yang sedih, ya. Misalkan ada teman kita sedih karena tidak bawa uang saku misal. Apa yang kita lakukan? Berbagi sedikit, ya. Nyeh sewu nggo tuku jajan lumayan, nggo tuku es lumayan, ya. Jadi berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Yang keempat, tepat waktu. Pak Guru tulis di sini disiplin. Disiplin itu artinya menghargai waktu, ya. Wayahe masuk, waktunya masuk, harus masuk. Waktunya mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas. Waktunya mengumpulkan tugas, ya langsung mengumpulkan tugas. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan sampai sudah istirahat terus masuk nggak mau, kepenginnya istirahat baik, ya. Jadi harus disiplin, ya. Yang kelima atau terakhir, menghargai atau menghormati. Jadi menghormati teman, misalkan tulisannya kurang bagus, kita tidak boleh menjelek-jelekan tulisan teman kita, ya. Ataupun lagi belajar, lagi beribadah, lagi sholat, kita harus menghargai, harus menghormati, tidak boleh berisik, tidak boleh mencela. Mencela itu menjelek-jelekan, ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Lah bedanya apa keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ayo, ada yang tahu peraturan dan keyakinan? Ayo. Misalkan ada peraturan lalu lintas harus memakai helm. Itu peraturan. Kita berkendara memakai helm untuk apa, ya? Biar apa? Keselamatan, ya, biar selamat. Nah, jadi peraturannya itu adalah memakai helm. Keyakinan kelas, keyakinannya yaitu keselamatan. Nah, di sini keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Peraturan kelasnya itu melaksanakan piket. Itu peraturannya. Melaksanakan piket. Sudah tahu jadwal piketnya? Sudah. Dilaksanakan apa enggak? Dilaksanakan. Harus dilaksanakan supaya kelas kita selalu bersih, ya. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada?
Cukup? Sekarang dibaca bareng-bareng yang keras, yang semangat dari atas sampai bawah. 1, 2, 3. Kurang kompak, ini satunya dibaca ya. 1, menjaga kebersihan. 2, kerapihan. Begitu ya. 1, 2, 3. Ya, ini adalah keyakinan kelas harus ditaati bersama, ya. Termasuk Pak Guru. Termasuk Pak Guru, tidak hanya kalian saja, termasuk Pak Guru. Pak Guru juga nanti akan berusaha menjaga kebersihan, berusaha menjaga kerapihan, berusaha gembira. Ya, gembira, senang. Yang keempat, disiplin. Ya, wayai masuk, Pak Guru nanti masuk. Wayai pas istirahat nanti istirahat, nanti dikerjakan nanti, begitu. Lalu yang kelima, menghargai. Apapun hasilnya pekerjaan kalian, tugas kalian, mbuh kowe gambare apik, mbuh ora, Pak Guru tetap menghargai. Ya. Kalian juga satu sama lain dengan teman yang lain harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu sekilas keyakinan kelas kita. Aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Kak Regina, kenapa kok kalian cemburu? Ada masalah apa? Ini loh Pak, Sasang rusakin kacamata saya sampai lensanya lepas Pak. Oh, apa betul itu, Sak? Benar, tapi kan saya nggak sengaja. Lagian Regina naruh kacamatanya di kursi. Ya kan saya nggak sengaja. Saya sih sudah minta maaf sama Regina, tapi Reginanya masih marah-marah. Apa tadi kamu? Sudah. Kalian nggak usah ribut. Pak Guru kalian panggil itu untuk duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah kalian, bukan mencari yang baik mana, yang buruk mana, yang salah yang mana, yang benar yang mana, begitu. Iya Pak. Nah, sekarang Pak Guru tanya sama Regina. Jadi semua orang itu punya masalah, punya amarah sendiri-sendiri. Pak Guru pun punya amarah kalau kalian besar. Tetapi kan bisa meminimalisir amarah-amarahnya. Nah, sekarang saya tanya sama Regina. Regina cuman itu tok-tok marah-marah saja, tidak memukul atau mencubitnya. Tidak Pak, saya hanya marah-marah saja. Tadinya saya ingin banget memukulnya, tapi saya tahan karena saya kasihan sama saya. Perkenalkan, saya Sasa dari SDN 2 Cidora. Saya merasa senang sekali karena masalah saya dan Regina bisa terselesaikan dengan baik. Kami berdua masih bisa menjaga persahabatan dengan baik. Indonesia. Perkenalkan, saya Regina dari SD Negeri 2 Cidora. Saya merasa senang sekali karena masalah saya dan Sasa dibantu Pak Guru Rohman.
sehingga masalahnya selesai dan kami tetap bersahabat. Pantai ngeliat. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung